Halo semuanya, selamat datang kembali di sini. Hari ini kita mau coba bedah sesuatu yang mungkin kedengarannya taklis banget ya, tapi sebenarnya ini dasar dari banyak hal di dunia digital kita. Judulnya Persyaratan Perangkat Lunak. Betul. Ini kayak semacam fondasi gitu ya. Cetak biru lah, biar teknologi yang dibuat itu nggak melenceng dari tujuan awalnya. Nah, panduan kita kali ini dari rangkuman SYBOK versi 4.0. Yes, Webok itu Software Engineering Body of Knowledge. Semacam kitab panduan global lah buat rekayasa perangkat lunak. Oke, tujuan kita simpel aja sih. Bantu Anda semua biar paham apa aja sih elemen dasarnya, terus kenapa ini penting. Nggak peduli latar belakang Anda teknis banget atau nggak. Siap ya, kita bongkar bareng. Yuk mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya persyaratan perangkat lunak itu? Butuhkan sama pengguna buat nyelesain masalah. Atau bisa juga properti yang harus ada di sistem biar sesuai kontrak atau standar gitu. Oke. Jadi bukan sekedar daftar fitur keren atau bagus kalau ada gitu ya. Justru itu, poin pentingnya di situ. Ini tuh properti yang harus bisa ditunjukin sama softwarenya. Harus bisa diukur, harus bisa dilihat kerjanya buat mencahin masalah nyata. Menarik. Nah, sumber kita bilang jenisnya banyak nih. Biar gampang ngelolanya perlu dikelompokin kan ya? Penting banget. Secara garis besar, ada dua kelompok utama. Persyaratan produk, ini fokus ke softwarenya sendiri. Terus yang kedua, persyaratan project, ini soal proses bikinnya. Oke, kita kupas yang produk dulu ya. Katanya ada lagi pembagiannya jadi fungsional dan non-fungsional. Bedanya gimana tuh? Gampangnya gini, fungsional itu soal apa yang harus bisa dilakuin software. Perilaku spesifik yang bisa kita lihat. Contohnya ya, sistem harus bisa proses pembayaran, atau harus bisa bikin laporan penjualan. Oke, jelas. Jadi soal aksi atau fitur konkretnya ya. Nah, terus kalau yang non-fungsional? Ini kayaknya yang sering bikin bingung bukan? Bisa jadi, soalnya ini lebih ke gimana si software ngejalanin fungsinya. Lebih ke kualitas atau batasan. Di sini ada dua lagi nih jenis utamanya. Pertama, batasan teknologi. Batasan teknologi? Maksudnya? Ya, ini nentuin teknologi apa yang wajib dipakai atau malah nggak boleh dipakai. Misalnya, harus pakai database merek A, atau dilarang keras pakai library open source B. Spesifik banget ke teknologinya. Oke. Jadi nentuin alatnya ya. Tadi katanya ada dua jenis di bawah non-fungsional, satunya lagi apa? Nah, yang kedua ini krusial banget, batasan kualitas layanan. Ini soal seberapa baik softwarenya kerja. Mencakup misalnya seberapa cepat responsnya, seberapa sering error, gampang nggak ditambah kapasitasnya nanti. Dan yang penting banget juga ya, soal keamanan dan keselamatannya. Ini kalau gagal, software yang fiturnya lengkap pun bisa jadi nggak guna. Bayangin aja aplikasi bank, fiturnya oke, tapi lemotnya minta ampun. Wah, iya ya, ini yang sering kita rasain langsung ya sebagai pengguna. Aplikasi lemot sering ngehang. Oke, jadi fungsional itu apa? Non-fungsional itu bagaimana? Tadi di awal ada kategori besar kedua, persyaratan proyek. Betul sekali. Ini sering juga disebut persyaratan proses. Atau ya batasan bisnis lah. Fokusnya ke batasan di proyek pembuatannya. Yang paling umum ya jelas soal duitnya, anggaran, kapan harus selesai, jadwal, sama berapa orang timnya. Cuma itu aja? Atau ada lagi yang lain? Bisa lebih luas lagi. Misalnya harus pakai lingkungan testing tertentu. Atau ada cara khusus buat mindahin data dari sistem lama. Atau bahkan perlu ada training khusus buat pengguna nanti. Pokoknya semua yang ngatur cara proyeknya jalan. Kebayang sih, ini kayak berlapis-lapis ya. Ngomong-ngomong soal lapisan, sumber kita juga nyebut dikit soal beda antara persyaratan sistem sama perangkat lunak. Nah, itu relevan banget, apalagi buat sistem yang gede dan kompleks. Persyaratan sistem itu buat keseluruhan sistemnya. Misalnya, mobil yang bisa nyetir sendiri. Nah, persyaratan perangkat lunak itu buat komponen software di dalamnya. Misalnya, ya modul buat ngontrol remnya. Seringnya, persyaratan software itu turunan dari persyaratan sistem yang lebih tinggi. Tadi Anda sebut turunan. Itu ada hubungannya sama konsep persyaratan turunan yang juga disebut di sumber kita? Tepat. Ini contoh bagus soal pentingnya perspektif. Misalnya nih, arsitek software mutusin pakai arsitektur, katakanlah microservices. Itu kan keputusan desain level atas.
Nah, buat tim yang bikin salah satu servis kecilnya, keputusan arsitek tadi jadi persyaratan buat mereka. Mereka harus bikin servisnya sesuai aturan microservices itu. Jadi, keputusan desain di satu level jadi persyaratan buat level di bawahnya. Oke. Jadi makin jelas nih gambaran jenis-jenisnya. Terus gimana semua ini dikelola biar nggak berantakan di proyek? Ada aktivitas kuncinya gitu. Ada dua proses utama nih yang jalan barengan. Pertama, pengembangan persyaratan. Ini prosesnya mulai dari gali info, analisis, nulis spesifikasi, sampai validasi. Intinya, proses buat dapetin kesepakatan soal apa yang mau dibangun. Oke, dapetin kesepakatan. Terus yang kedua? Yang kedua, manajemen persyaratan. Kalau tadi dapetin kesepakatan, yang ini proses buat jaga kesepakatan itu selama proyek jalan. Kan kebutuhan bisa aja berubah di tengah jalan ya. Nah, ini proses ngelola perubahan itu biar tetap terkontrol dan proyeknya nggak melenceng jauh. Dua-duanya sama penting. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan ya, persyaratan perangkat lunak ini ternyata lumayan kompleks juga ya. Bukan cuma daftar fitur doang, ada soal fungsi, standar kualitas, batasan teknologi, batasan proyeknya, plus cara ngelola semuanya biar tetap sesuai rencana. Pas banget rangkumannya. Nah, kenapa ini penting buat Anda para pendengar? Ya karena dengan paham dasarnya, Anda jadi punya kacamata yang lebih tajam pas berurusan sama teknologi. Mau itu pas pesen software custom, atau terlibat di tim pengembangannya, atau pas milih aplikasi jadi, atau ya sekedar pas pakai aplikasi sehari-hari. Pemahaman ini bantu mastiin solusinya itu beneran jawab kebutuhan, bukan cuma keren fiturnya tapi nggak kena sasaran masalahnya. Sip. Nah, sebagai penutup nih buat bahan renungan Anda di rumah, coba pikirin deh, mengingat pentingnya kesepakatan awal yang kokoh soal semua persyaratan ini, seberapa sering ya kira-kira proyek teknologi itu macet atau gagal bukan cuma karena teknisnya rumit, tapi justru karena pondasi kesepakatannya di awal itu, ternyata goyah, nggak lengkap atau nggak dipahami sama semua orang yang terlibat. Pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya seringkali jadi pembeda antara proyek yang sukses sama yang gagal. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau dalemin satu konsep yang fundamental banget di dunia software, persyaratan atau requirements. Kita pakai panduan Swepbook 4.0 nih sebagai acuan utama. Kedengarannya mungkin simple ya, tapi memahami persyaratan ini tuh krusial banget. Sebenarnya apa sih itu? Terus kenapa kita perlu repot-repot milah-milah jenisnya? Nah ini yang mau kita bedah bareng. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi sumber kita ini bilang, persyaratan perangkat lunak itu intinya adalah properti atau kemampuan yang wajib ada di sistem. Tujuannya, ya biar sistem itu bisa menyelesaikan masalah di dunia nyata. Ini bisa macam-macam bentuknya. Pertama, bisa jadi kondisi atau kemampuan yang pengguna butuhkan. Gampangnya, apa yang user perlu biar tujuannya tercapai. Contohnya, di aplikasi ojek online gitu ya, pengguna kan butuh fitur buat pesan motor atau mobil terus bisa lihat drivernya udah sampai mana. Nah, itu persyaratan dari sisi pengguna. Terus yang kedua, bisa juga berupa kondisi atau kapabilitas yang memang harus dipenuhi oleh sistem itu sendiri. Kenapa? Ya mungkin karena ada kontrak atau standar industri yang harus diikuti, atau spesifikasi teknis tertentu. Bayangin aja kayak bangun jembatan deh. Persyaratannya kan nggak cuma bisa dilewatin, tapi juga harus kuat nahan beban berapa ton, harus pakai material A sesuai standar keamanan Z, gitu kan. Intinya sih, ini soal apa yang wajib dicapai sama si software. Tadi Anda sebut soal standar, spesifikasi. Sumber kita kan menekankan pentingnya mengelompokkan ini semua. Kenapa sih pengelompokan atau kategorisasi ini penting banget dalam prakteknya? Sering ada masalah gitu kalau nggak dikelompokin. Penting banget, justru ini kunci biar nggak ada yang kelewat. Biar semua pihak, developer, klien, user, punya pemahaman yang sama. Kalau nggak, bisa kacau nanti. Nah, SWBO ini secara garis besar bagi persyaratan jadi dua kelompok utama. Persyaratan produk perangkat lunak sama persyaratan proyek perangkat lunak. Persyaratan produk sama persyaratan proyek. Sepintas kedengeran mirip ya, tapi kayaknya ini beda ya. Di mana sih letak beda utamanya, dan apa benar ini sering bikin bingung orang di lapangan? Nah, itu dia. Bener banget, ini sering ketuker atau dianggap sama aja, padahal beda fokusnya.
Gini deh, persyaratan produk perangkat lunak itu fokusnya murni ke hasil akhirnya, ke si perangkat lunaknya itu sendiri. Jadi ini soal bentuknya gimana, performanya oke nggak, fungsi apa aja yang harus ada di dalamnya. Kalau kita pakai analogi mobil lagi nih ya ini soal mesinnya nyala, setirnya berfungsi, ada rem, ada lampu, ada AC. Semua fitur dan kemampuan si mobil itu. Oke, jadi tentang mobilnya ya, bukan cara bikinnya. Paham. Terus katanya ada jenisnya lagi di dalam persyaratan produk ini. Betul. Di dalam persyaratan produk ini, ada 2 subkategori lagi. Yang pertama namanya persyaratan fungsional. Ini gampangannya soal apa yang software itu harus bisa lakukan. Perilaku spesifik yang bisa kita lihat, bisa kita uji. Contohnya gampang, sistem e-banking harus bisa transfer dana. Aplikasi kasir harus bisa cetak stroke. Website berita harus bisa nampilin berita terbaru. Kalau di mobil tadi, ya fungsinya bisa maju, bisa mundur, bisa belok, bisa ngerem. Jelas ya, ini fitur intinya. Oke, itu fungsional. Apa yang bisa dilakukan? Cukup jelas. Terus yang satu lagi apa? Katanya ini yang agak tricky ya. Nah, iya. Ini yang kedua. Persyaratan non-fungsional. Ini sering lebih abstrak dan ya lebih tricky. Kenapa? Karena ini bukan soal apa yang dilakukan, tapi lebih ke seberapa baik fungsi itu jalan atau ada batasan teknis apa aja. Ini soal kualitas atau karakteristik sistemnya. Di dalamnya ada lagi nih pecahannya. Pertama, ada yang namanya batasan kualitas layanan. Ini ngomongin soal performa. Seberapa cepat sih website ini loading kalau lagi banyak yang akses? Seberapa aman data pengguna disimpan? Kalau ada promo gede-gedean, sistemnya kuat nggak nanganin lonjakan traffic? Gampang nggak sih dipakainya? Balik ke analogi mobil, seberapa cepat akselerasinya dari 0 ke 100? Tingkat keamanannya bintang berapa kalau diuji tabrak? Irit nggak bensinnya? Nah, banyak proyek gagal bukan karena fiturnya nggak ada, tapi karena kualitasnya jelek. Lambat banget, nggak aman, susah dipelajari, itu semua isu non-fungsional. Oke. Jadi ini soal kualitas ya, kecepatan, keamanan, kemudahan. Sip. Terus selain kualitas, ada lagi? Ada. Yang kedua di bawah non-fungsional itu batasan teknologi. Ini lebih ke aturan main teknis yang sifatnya memaksa atau melarang, udah ditentuin dari luar gitu. Misalnya, proyek ini harus pakai database merek Oracle, atau wajib jalan di server Linux. Atau sebaliknya, nggak boleh pakai library open source X karena isu lisensi, misalnya. Kalau di mobil tadi, ya kayak keharusan pakai suku cadang merek tertentu, atau mobil ini cuma bisa diisi bensin jenis Pertamax Turbo, nggak bisa yang lain. Ini batasan yang mau nggak mau harus diikutin tim developer. Paham. Jadi fungsional itu fiturnya apa aja, non-fungsional itu kualitasnya gimana, dan aturan teknisnya apa. Dan dua-duanya ini fokusnya ke si produk software itu sendiri ya. Nah, terus gimana dengan kategori besar yang kedua tadi? Persyaratan proyek. Apa ini yang sering dilupain orang? Nah, Anda jeli banget. Persyaratan proyek perangkat lunak ini, jujur aja, sering banget kurang dapat perhatian. Padahal, dampaknya bisa gede banget ke hasil akhir. Fokusnya itu bukan ke softwarenya langsung, tapi ke batasan-batasan selama proses pembuatannya. Ini soal gimana kita ngebangun software itu. Contohnya apa? Macam-macam. Anggaran proyek nggak boleh lebih dari sekian miliar. Proyek harus kelar sebelum akhir tahun. Tim developernya cuma boleh 5 orang. Pengujian harus pakai server khusus di data center A. Terus, gimana data lama dari sistem sebelumnya mau dipindahin ke sistem baru? Atau, perlu nggak sih ada training khusus buat pengguna nanti pas sistemnya jadi? Kalau pakai analogi mobil lagi, ini soal berapa biaya produksi satu mobil, kapan mobil itu harus keluar dari pabrik, berapa banyak orang yang ngerakitnya di lini produksi, dan di pabrik mana mobil itu dibuat. Wah, oke. Jadi ini lebih ke constraint atau batasan di proyeknya ya, bukan fitur produknya. Tepat sekali. Dan mengabaikan ini bisa fatal. Misalnya, kita dapat persyaratan proyek, budgetnya mepet banget. Akibatnya apa? Bisa jadi tim terpaksa motong fitur penting, kena ke persyaratan produk fungsional. Atau ngorbanin testing biar cepat, kena ke persyaratan produk non-fungsional soal kualitas. Atau contoh lain, jadwalnya nggak realistis banget, dipaksa ngebut. Akhirnya produknya jadi sih, tapi penuh bug. Jadi, persyaratan proyek ini kayak ngasih bingkai atau pagar yang nentuin di mana caranya persyaratan produk itu bisa kita wujudkan secara realistis. Menarik banget penjelasannya. Jadi clear banget ya bedanya.
Satu ngomongin apa yang mau dibangun, yaitu si produk yang isinya ada fungsional, fitur, dan non-fungsional, kualitas dan aturan teknis. Satu lagi ngomongin gimana cara bangunnya, yaitu si project, dengan segala batasannya kayak duit, waktu, orang, dan proses. Membedakan ini benar-benar krusial ya. Oke, kalau gitu mari kita simpulkan sedikit ya. Kita udah bahas definisi persyaratan software tadi, intinya kewajiban sistem. Terus kita juga udah pilah jadi 2 kelompok besar, persyaratan produk yang isinya ada fungsional soal fitur dan non-fungsional soal kualitas plus batasan teknis, sama persyaratan project yang ngatur batasan proses pembuatannya, kayak budget, jadwal, tim. Buat Anda semua, pendengar, paham bedanya ini tuh bukan cuma teori loh. Ini bisa bikin komunikasi tim jadi jauh lebih efektif, pengelolaan project lebih lancar, dan bisa hindarin banyak masalah di kemudian hari. Benar ya? Bener banget. Dengan memilah ini secara jelas dari awal, kita bisa mastiin semua aspek itu kepegang. Mulai dari fungsi inti yang kelihatan jelas, kualitas yang kadang nggak kelihatan tapi penting banget, sampai ke kendala-kendala proyek yang nyata di lapangan. Ini kayak kita masak deh. Resepnya harus sesuai sama bahan yang ada di dapur dan waktu yang kita punya buat masak proyek. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar deh. Dalam konteks Anda sekarang, mungkin di proyek kantor, atau tugas kuliah, atau bahkan aplikasi yang sering Anda pakai. Kira-kira, dari semua jenis persyaratan yang kita bahas tadi, produk versus proyek, fungsional versus non-fungsional, mana sih yang menurut pengalaman Anda paling sering jadi biang masalah? Atau paling susah dijelasin? Atau malah paling sering dilupain? Siapa tahu refleksi ini bisa kasih insight baru buat Anda. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kali ini. Sampai jumpa. Oke guys, gimana tadi videonya? Kalau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Ada pertanyaan atau mau request topik apa yang pengen saya bahas? Drop aja di comment section ya. Makasih banget supportnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.